Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan video tentang materi pembelajaran mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan untuk kelas 11. Kompetensi dasarnya 3.9 menerapkan pembuatan profil organisasi, 4.9 membuat profil organisasi. Nah, tentu saja untuk menampilkan pengalaman nyata kepada peserta didik, saya tidak akan menerangkan sesuai dengan textbook di dalam buku, melainkan saya ingin mencoba bagaimana memahami profil perusahaan dengan menganalisis secara langsung website asli perusahaan. Nah, company profile atau profil perusahaan merupakan sebuah alat yang bermanfaat untuk memberikan informasi atau gambaran secara lengkap mengenai detail perusahaan tertentu. Secara umum, company profile memiliki peran sebagai alat marketing yang bertujuan untuk menarik klien. Company profile merupakan alat wajib yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan yang sedang beroperasi. Apa saja yang diperlukan untuk membuat sebuah company profile? Seberapa penting kaitan antara company profile dan kegiatan marketing sebuah perusahaan? Mari kita temukan jawabannya dengan mempelajari kompetensi dasar berikut ini. Nah, langsung saja sesuai dengan perencanaan pembelajaran pada kali ini, kita ingin memahami profil perusahaan dengan langsung melihat bagaimana profil perusahaan secara nyata. Nah, untuk itu kita langsung saja mencari di dalam pencarian Google ya, dengan mengetik kita mengetik profil perusahaan. Nah, kita secara acak saja di sini kebetulan kami membuka sesuai yang tertera di layar video ini. Nah, yang terbuka adalah 5 contoh company profile, ada profil perusahaan, ada PT Semen Batu Raja, dan seterusnya. Nah, secara acak, kita tidak ingin mencari yang contoh ya, tetapi kita ingin mencari yang nyata, yang memang perusahaannya betul-betul ada, besar, karena kita ingin tahu perusahaan besar di dalam membuat company profile-nya itu bentuknya seperti apa. Nah, kita klik saja misalnya yang kedua ini ya, yang PT Semen Batu Raja misalnya. Nah, selanjutnya kita akan menemukan seperti ini. Nah, setelah kita mengeklik PT Semen Batu Raja, maka akan terbuka sebuah company profile seperti ini yang ternyata mengarahkan kita pada website yang dimiliki oleh semenbaturaja.co.id. Sehingga kita bisa tahu ya bahwa perusahaan modern sekarang ini menggunakan atau membuat company profile-nya itu di dalam website resmi mereka, sehingga semua orang bisa mengaksesnya secara terbuka. Dan di sini data yang ditampilkan juga sangat lengkap sekali. Misalnya dalam satu elemen company profile itu tersaji banyak sekali elemen-elemen di dalamnya. Nah, sebagaimana kita ketahui, profil perusahaan atau company profile merupakan penjelasan mengenai perusahaan termasuk
produknya secara verbal ataupun grafik yang mengangkat corporate value dan product value serta keunggulan perusahaan dibandingkan pesaing berdasarkan kedua value tersebut. Nah, untuk elemen-elemennya biasanya yang pertama adalah terdiri dari riwayat perusahaan, kemudian ada struktur perusahaan, dan seterusnya. Nah, ini coba kita klik-klik saja ya, apa yang di dalamnya. Nah, di sini juga kita bisa baca bahwa di dalam sini, dalam profil perusahaan di sini dijelaskan secara rinci ya, bahwa perusahaan didirikan pada tanggal 14 November 1974. Nah, selanjutnya coba kita lanjut lagi. Nah, di poin yang kedua, ini tadi profil perusahaan, kemudian riwayat perusahaan. Ini berisi riwayat ya, tentu saja sesuai dengan yang tertera di sini. Jadi berdiri pada pada tanggal 14 November 1974, kemudian pada tanggal 9 November 79 itu berubah status dari penanaman modal dalam negeri menjadi Persero dengan komposisi saham sebesar 88% dimiliki pemerintah Republik Indonesia. Ya, PT Semen Padang sebesar 7% dan PT Semen Gresik sebesar 5% dan seterusnya. Kemudian kalau kita klik lagi itu akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu kerangka atau pola tetap mengenai hubungan antara tiap bagian, fungsi, serta posisi yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam suatu perusahaan agar dapat berjalan dengan baik tanpa adanya tumpang tindih. Tujuan dari dibuatnya struktur perusahaan adalah untuk menampilkan individu yang berperan penting di dalam perusahaan tersebut sehingga calon konsumen dapat melihat secara langsung. Jadi garis-garis yang terdapat dalam struktur organisasi tentu saja adalah dapat garis komando di sini ya. Jadi yang paling utama di sini ada berarti direktur utama, itu berarti pimpinan tertinggi di dalam perusahaan. Nah, yang selanjutnya adalah memuat tentang visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Sementara itu, misi merupakan cara-cara yang digunakan sebuah perusahaan dalam mencapai visi tersebut. Misi dapat berupa pernyataan atau kata yang mengingatkan pelaku usaha untuk bekerja sesuai visi demi mencapai tujuan perusahaan. Nah, di sini juga dilengkapi dengan nilai-nilai perusahaan. Jadi, ini adalah untuk menggambarkan komitmen dari perusahaan. Nah, nilai-nilai yang ingin ditonjolkan dalam perusahaan bisa dibaca di sini yaitu amanah, kompeten, harmonis, dan loyal. Nah, seperti ini. Ini sangat jelas. Kemudian kita lanjut saja. Nah, di sini dalam poin selanjutnya adalah kita bisa melihat pesan presiden direktur. Nah, berbicara mengenai leadership, tentu di sini adalah mengenai ya bagaimana beliau atau pesan presiden direktur ini dalam menghadapi tantangan ke depan. Nah,
beliau menyampaikan ada 3 inisiatif ya dalam rangka menghadapi tantangan penjualan ke depan, yaitu yang pertama adalah cost leadership inisiatif, yang kedua adalah business process streamlining, dan yang ketiga adalah market expansion. Ya, di sini penjelasannya apa saja di sini bisa kita ikuti lebih lanjut. Yang jelas berbicara leadership tentu adalah ini ya, beliau selalu memberi arahan yang jelas kepada bawahannya terkait dengan bagaimana beliau mengaplikasikan atau melaksanakan visi misi perusahaan. Kemudian di sini juga ada Dewan Komisaris ya yang menjabat. Profil dari Dewan Komisaris itu juga dijelaskan di sini, dan masih banyak lagi ya detil-detil dalam profil perusahaannya. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut ingin secara terbuka menjelaskan bagaimana sih sebetulnya kondisi dari perusahaan. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai lembaga dan profesi penunjang. Nah, ada setidaknya 4 yang ditampilkan, yaitu Biro Administrasi Efek, ya, PT Datindo Entricom, Kantor Akuntan Publik, Amir Abadi Jusuf, Arianto Mawar dan rekan. Kemudian Kantor Pemeringkat Efek, yaitu PT Pevindo. Kemudian notaris yaitu Fathia Helmi dan PPATK. Nah, kemudian selanjutnya, di sini produknya. Nah, seperti dijelaskan tadi bahwa produk adalah tulisan yang berisi tentang penjelasan mengenai produk perusahaan yang membuat konsumen tertarik untuk membeli. Nah, tentunya di dalam sini nilai produk itu bisa nanti informasinya juga menyangkut mengenai price-nya atau harganya, kemudian promotion-nya. Ya, promosinya itu apa saja, kemudian placement atau jalur distribusinya itu kemana saja. Kemudian bisa people ya, sumber daya manusia di dalam perusahaan yang bisa menjual produknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Juga di dalam produk ini juga menjelaskan mengenai proses, yaitu penjelasan tentang proses tertentu seperti misalnya proses pelayanan, proses produksi, dan lain-lain kepada konsumen agar mereka lebih tertarik untuk membeli produk. Juga di dalam produk ini bisa juga dijelaskan mengenai physical evidence atau menampilkan bentuk fisik perusahaan seperti gedung atau kantor, fasilitas kebersihan, dan lain-lain. Nah, sehingga nanti calon customer menjadi lebih yakin lagi. Nah, selanjutnya kalau kita klik setelah profil perusahaan kemudian produk, kita klik bagian tata kelola. Di sini juga menampilkan banyak sekali item ya, elemen antara lain kebijakan perusahaan, kebijakan anti penyuapan, board manual, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya memang di sini bisa diketahui bahwa PT Semen Batu Raja ini sangat terbuka sekali mengenai informasi dalam perusahaannya. Nah, semakin baik profil perusahaan yang ditampilkan di dalam website ini, semakin menggambarkan bonafit atau tidaknya sebuah perusahaan ya. Jadi di sini jelas ya bahwa di sini berarti sangat besar perusahaan ini. Nah, kemudian kalau kita di sini klik investor, di sini jelas sekali ya
menampilkan secara lengkap laporan tahunan dan keuangan, prospektus perusahaan, juga rapat umum pemegang saham. Jadi ringkasan rapat umum pun dijelaskan di sini. Informasi saham dan obligasi, informasi dividen, ikhtiar data, keuangan penting, peringkat korporasi, persentase perusahaan, dan keterbukaan informasi. Nah, ini jelas sekali bahwa perusahaan ini sangat terbuka. Nah, ini tentunya kalian bisa lebih lanjut mengetahui ya seluk-beluk mengenai perusahaan dengan kemudian kalian mengeklik dan membaca secara detail sehingga kalian menjadi tahu informasi saham dan obligasi itu seperti apa, rapat umum pemegang saham itu seperti apa. Nah, kalau penjelasan saya dirasa kurang cukup, maka kalian bisa mengeksplor sendiri bagaimana sih kondisi perusahaan seperti itu, sehingga kalian tidak membayangkan, kalian menjadi tahu bahwa sebetulnya perusahaan itu harus sedemikian detail ya menjelaskan tentang perusahaannya agar konsumen atau para debitur atau kreditur itu menjadi lebih tak yakin untuk bekerja sama. Nah, kemudian di sini juga tanggung jawab sosial. Jadi di sini perusahaan yang besar memang biasanya memiliki tanggung jawab sosial dan kemasyarakatan. Ya, keuntungan-keuntungan yang diperoleh perusahaan biasanya sebagian keuntungannya juga digunakan untuk kepentingan masyarakat, misalnya untuk pengembangan sosial, ketenaga kerjaan, bisa untuk lingkungan hidup, produk dan layanan, dan seterusnya. Nah, maka dengan demikian jelas ya bahwa company profile itu tentu saja sangat penting bagi kegiatan marketing perusahaan. Karena ini dibaca oleh konsumen, maka semakin bonafit perusahaan itu, maka konsumen-konsumen yang ingin bekerja sama tentu akan lebih yakin lagi. Nah, seperti itu. Nah, demikian agar kalian lebih bisa memahami ya konsep profil organisasi menurut pengalaman nyata kalian, maka di sini saya juga akan memberikan tugas berupa tugas kelompok ya. Saya bacakan saja bunyi tugasnya. Profil perusahaan merupakan salah satu media humas yang mempresentasikan sebuah perusahaan untuk memberi penjelasan mengenai perusahaan tersebut sehingga mudah dikenali oleh masyarakat. Nah, beberapa waktu yang lalu di sekolah kalian baru saja diadakan pemilihan OSIS yang merupakan satu-satunya organisasi intra sekolah ya yang keberadaannya dibutuhkan bagi sekolah. Juga OSIS ini kemarin baru saja kalian laksanakan. Nah, untuk itu bentuklah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Nah, tugas kalian adalah membuat profil organisasi OSIS secara lengkap. Nah, isinya adalah mengandung visi misi, struktur, kemudian organisasi dan kinerjanya. Kalian juga disuruh membuat program ya, program humas OSIS untuk masa kerja 1 tahun ke depan. Nah, setelah ini jadi, nanti kalian presentasikan hasilnya dalam kelompok kalian. Nah, saya akan lebih menghargai bila kalian mau menggunakan bantuan aplikasi ya di dalam membuat profil organisasi OSIS ya. Misalnya kalian bisa menggunakan Google Site ya dalam membuat profil organisasi OSIS SMK Islam Jepara. Dalamnya tentu nanti
kalian jelaskan urut-urutannya seperti yang sudah kita dapatkan tadi dengan pengalaman kalian melihat atau menganalisis profil perusahaan dalam PT Semen tadi ya. Nah, dari mulai mungkin profil perusahaannya tadi kan sudah ada ya, alamatnya, kemudian siapa saja sih yang yang bekerja di sana dan seterusnya. Kalian urut-urutannya mengikuti saja, yang penting poin-poinnya ada 4 poin ini ya. Yang lain boleh kalian tinggal, tetapi poin ini harus ada visi misinya. Jadi visi misi dari organisasi OSIS-nya ini apa saja, strukturnya, organisasinya, kinerjanya, dan seterusnya. Nah, gitu ya. Selamat bekerja, silahkan mulai sekarang bentuk kelompok kalian. Jangan lupa, daripada kalian hanya sekedar mengetik ya di dalam Word dan seterusnya, kalian bisa menggunakan aplikasi Google Site sehingga nanti tampilan profil kalian bisa lebih bagus lagi, mendekati tadi ya website yang dimiliki oleh perusahaan besar. Selamat bekerja. Nah, seperti biasa, jangan lupa agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk membuat video-video baru, maka jangan lupa untuk komen, like, and share video ini agar lebih banyak lagi teman-teman yang menikmati ataupun mendapatkan manfaat dari video-video dari Rini Channel Education. Terima kasih untuk semua viewer yang selalu setia menonton video-video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.